Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang laporan arus kas. Namun sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yaitu Arthur Brian, Fitriana Oktaviasari, Ilham Nur Juliansyah, Nabila Nur Fatihah, Silva Walandari, dan saya sendiri Widya Nusa Fitri. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk rekan-rekan, saya persilahkan. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Di dalam laporan keuangan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan. Lalu, jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan data-data dari laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari data neraca pada periode sebelumnya. Sementara arus kas sendiri dibagi menjadi 3 macam. Aktivitas, yakni operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan cash flow ini bisa digunakan untuk semua kegiatan, mulai dari skala kecil yaitu rumah tangga hingga perusahaan skala besar. Oleh karena itu, laporan kas sering kali dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, serta membuat perencanaan untuk investasi dan kegiatan pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas ini sangat berguna untuk mengetahui kas yang ada di dalam perusahaan untuk keperluan operasional maupun dadakan. Salah satu yang membutuhkan cash flow reguler adalah pelaporan dan pembayaran pajak. Kegunaan laporan arus kas memberikan informasi untuk menilai yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, ada manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas ke masa depan, future cash flows dari berbagai entitas. Ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Keempat, memverifikasi posisi profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Kelima, memverifikasi saldo kas modal perusahaan. Keenam, memperkuat manajemen kas perusahaan. Ketujuh, meningkatkan kualitas perencanaan dan koordinasi akuntansi perusahaan. Kedelapan, membantu perusahaan saat mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, ada format laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi, cara penghitungannya bisa menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Yang kedua, aktivitas investasi. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Nah, selanjutnya ada penyajian laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba atau rugi.
Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah yang pertama, ada penerimaan angsuran atau pelunasan pembiayaan dari nasabah. Yang kedua, ada pencairan pembiayaan kepada nasabah. Yang ketiga, ada penerimaan kas dari penabung atau deposan. Yang keempat, ada pembayaran kas kepada penabung atau deposan. Yang kelima, ada pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Yang keenam, ada pembayaran kas kepada dan penerimaan kas dari pemasok. Dan yang ketujuh, ada pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Selanjutnya yang kedua itu ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan, untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah yang pertama, ada pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain. Dan yang kedua, ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain. Selanjutnya yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah yang pertama ada penerimaan kas dari penerbitan saham, yang kedua ada pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, yang ketiga ada penerimaan kas dari penerbitan pinjaman dan utang lain, dan yang keempat ada pembayaran kas untuk melunasi pinjaman dan utang lain. Dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan bank membayar dividen dari arus kas operasi. Selanjutnya, ada arus kas dari kegiatan operasi. Jadi, jenis-jenis kas itu ada dua, yaitu kas masuk dan kas keluar. Kas masuk adalah kondisi di mana perusahaan memperoleh kas dari luar kegiatan perusahaan. Contohnya itu kayak penjualan barang dan jasa, pendapatan bunga, dan penerimaan dividen. Sedangkan kas keluar adalah kondisi di mana perusahaan mengeluarkan sejumlah nominal kas untuk biaya di luar kegiatan perusahaan. Contohnya itu pembelian barang dagangan, pembayaran gaji dan beban lain, serta pembayaran pajak. Arus kas masuk dan arus kas keluar itu masing-masing terbagi menjadi dua. Jadi arus kas masuk atau cash inflow itu tuh terbagi menjadi dua, yang bersifat rutin dan bersifat tidak rutin. Yang bersifat rutin itu misalnya penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak rutin misalnya penerimaan uang sewa gedung, penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Nah, kalau arus kas keluar atau cash outflow itu juga ada dua, yang bersifat rutin dan bersifat tidak rutin. Yang bersifat rutin itu misalnya pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor habis pakai, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada bersifat tidak rutin. Misalnya itu pembelian aktiva tetap, pembayaran angsuran utang,
pembayaran dividen, dan lain-lain. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari aktivitas investasi adalah salah satu bagian dari laporan arus kas yang memuat beberapa banyak uang masuk dan keluar dari berbagai aktivitas investasi periode tertentu. Jenis-jenis kas masuk dari kegiatan investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang berumur panjang yang sifatnya permanen. Pada dasarnya harta tetap tidak untuk dijual karena bukan sebagai barang dagangan, tetapi sebagai penunjang perusahaan untuk menjalankan usahanya. Contoh aktiva tetap dapat digunakan untuk tempat produksi, tempat usaha, dan peralatan kerja. Penjualan aktiva tetap adalah suatu kegiatan yang menjual suatu aset yang sifatnya permanen dan berumur panjang. Dalam ayat jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat penjualan aset tetap sama seperti yang ada dalam ayat jurnal. Jika perusahaan membuang aset tetapnya apabila harga penjualan aktiva tetap lebih besar dari nilai buku aset, maka transaksi akan menghasilkan laba. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada penjualan investasi jangka panjang. Penjualan investasi jangka panjang adalah kegiatan menanam dan menjual aset dengan jangka waktu yang lebih lama, yakni di atas 1 tahun baru bisa memperoleh keuntungan yang besar. Beberapa contoh menjual investasi jangka panjang yang terbaik itu seperti menjual emas, menjual properti, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis kas keluar dari kegiatan investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap adalah suatu kegiatan yang membeli aset yang sifatnya permanen dan berumur panjang. Jurnal pembelian aktiva tetap ini merupakan bagian salah satu hal yang terpenting, karena pembisnis bisa mengetahui seberapa besar biaya perolehannya. Dengan demikian, jika Anda membeli aset tetap, biasanya perusahaan akan mendapatkan harga perolehan aset tetap berikut. Setelah itu dimanfaatkan oleh perusahaan hingga menghasilkan perolehan aset tetap. Contohnya itu seperti membeli tanah, membeli peralatan kerja, dan sebagainya. Yang kedua itu ada pembelian investasi jangka panjang. Pembelian investasi jangka panjang adalah suatu kegiatan yang membeli aset dengan jangka waktu yang lebih lama dan bertujuan untuk menanamkan aset supaya bisa memperoleh keuntungan. Contohnya itu membeli investasi jangka panjang itu membeli emas, membeli properti, dan lain-lain. Contoh soal dan jawaban arus kas masuk dari kegiatan investasi. Pada tanggal 5 Oktober 2005 dibeli satu mobil dengan harga 100 juta rupiah dengan umur ekonomis selama 5 tahun dan nilai residunya sebesar 0 rupiah. Metode penyusutan yang digunakan adalah menggunakan garis lurus. Pada tanggal 1 Mei 2006 dijual secara tunai dengan harga 85 juta rupiah. Yang ditanya itu jurnal pada tanggal 5 Oktober 2005 dan jurnal saat penjualan pada tanggal 1 Mei 2006. Jawaban: pada saat pembelian, mobil sebesar 100 juta rupiah di debit dan kas sebesar 100 juta rupiah di kredit. Saat penjualan, penyusutan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan sama dengan 100 juta rupiah dikurangi 0 rupiah dibagi 5 menghasilkan 20 juta rupiah. Pada tanggal 5 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 sama dengan 3/12 dikali 20 juta rupiah menghasilkan 5 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 1 Mei 2006 sama dengan 4/12 dikali 20 juta rupiah menghasilkan 6.666.667 rupiah. Total akumulasi penyusutannya itu sama dengan 5 juta rupiah ditambah 6.666.667 rupiah menghasilkan sebesar 11.666.667 rupiah. Jurnal pada tanggal 5 Oktober 2005 penjualan seharga 85 juta rupiah di debit, harga perolehan sebesar 100 juta rupiah di kredit, akumulasi penyusutannya itu 11 juta
Rp11.666.667 di kredit. Nilai bukunya sebesar Rp88.333.333 di kredit. Harga jualnya itu Rp85 juta di kredit. Ruginya itu Rp3.333.333 di kredit. Jurnal saat penjualan pada tanggal 1 Mei 2006-nya kasnya itu sebesar Rp85 juta di debit. Akumulasi penyusutannya Rp11.666.667 di debit. Ruginya Rp3.333.333 di debit. Dan mobilnya sebesar Rp100 juta di kredit. Selanjutnya ada contoh soal dan jawaban arus kas keluar dari kegiatan investasi. PT Jejo Ganteng memiliki aktiva tetap dari PT Boyband Gagal yang sedang bangkrut yang terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin. Pembelian dilakukan secara paket atau lumsum dengan harga Rp80 juta. Harga setiap aktiva tetap itu diketahui sebagai berikut: gedung Rp20 juta, tanah Rp40 juta, mesin Rp20 juta. Buatlah jurnal pembelian aktiva tetap berwujud tersebut. Jurnalnya itu gedung Rp20 juta di debit, tanah Rp40 juta di debit, mesin Rp20 juta di debit, dan kas Rp80 juta di kredit. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar terkait dengan aktivitas pendanaan perusahaan pada periode tertentu. Jenis-jenis kas masuk dari kegiatan pendanaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penerbitan obligasi dan utang jangka panjang. Penerbitan obligasi adalah alternatif untuk menerbitkan saham, namun tidak seperti saham. Obligasi meningkatkan leverage perusahaan karena merupakan kewajiban. Semakin tinggi leverage keuangan, maka semakin peluang bagi perusahaan untuk gagal bayar atau default. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dalam waktu jangka yang lebih lama atau lebih dari 1 tahun, bahkan jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Yang kedua itu saham preferen atau preference stock, merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan dan mendapatkan tetap bagi pemegangnya. Sedangkan saham biasa atau common stock adalah jenis saham yang seluruhnya dapat diperjualbelikan secara umum. Selanjutnya ada jenis-jenis kas keluar dalam aktivitas pendanaan terbagi menjadi 3, yaitu pembayaran kas dividen. Pembayaran kas dividen merupakan pembayaran dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang secara tunai. Yang kedua itu pembayaran utang. Pembayaran utang adalah mekanisme yang fungsinya digunakan untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan transaksi, seperti adanya pembelian secara kredit, dan setelah diakui sebagai utang, maka dilakukan pembayaran. Yang ketiga, penarikan saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh manajemen perusahaan dari pasar dengan tujuan tertentu. Misalnya ketika harga saham perusahaan tersebut sedang turun drastis. Pengertian lainnya tentang saham treasury itu adalah merupakan saham perseroan yang diperoleh kembali oleh perseroan. Saham treasury ini biasanya yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Tujuan utama perusahaan melakukan saham treasury adalah sebagai salah satu upaya menjaga harga saham agar tidak turun terlalu dalam. Selanjutnya, persiapan pembuatan laporan arus kas. Metode langsung. Arus kas bersih dari kegiatan operasi merupakan selisih dari penerimaan kas dari operasi dengan pembayaran kas untuk operasi.
Metode tidak langsung. Arus kas bersih dari kegiatan operasi diperoleh dengan cara menyesuaikan besarnya laba bersih akrual yang berasal dari kegiatan operasi agar menjadi laba bersih basis kas. Kelebihan dan kekurangan metode tidak langsung dan metode langsung. Kelebihan utama dari metode langsung ini adalah bahwa metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kekurangan utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya umumnya mahal. Metode langsung menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasi. Metode langsung lebih mudah untuk dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. Kelebihan laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama tuh lebih mudah disiapkan. Laporan arus kas metode tidak langsung lebih mudah disiapkan daripada metode langsung. Karena sebagian besar organisasi menyimpan catatan mereka berdasarkan akrual. Merekonsiliasi pendapatan tunai. Metode arus kas tidak langsung merekonsiliasi arus kas bersih akuntansi berbasis akrual dengan arus kas aktual dari aktivitas operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan perbedaan antara posisi memegang kas perusahaan dan profitabilitas yang dinyatakan. Menghubungkan laporan keuangan. Metode arus kas tidak langsung memerlukan penetapan hubungan langsung antara neraca perusahaan dan laporan rugi. Ini berarti metode tidak langsung dapat memiliki pandangan yang lebih sistematis terhadap laporan keuangan perusahaan. Mengungkapkan transaksi non-tunai. Pengungkapan transaksi non-tunai saat menggunakan laporan arus kas, metode tidak langsung dapat membantu lebih memahami bagaimana transaksi non-tunai menjadi faktor pendapatan bersih perusahaan, tetapi bukan sumber arus kas. Kelemahan laporan arus kas metode tidak langsung. Salah satu kelemahan metode laporan arus kas tidak langsung adalah kurang transparan. Metode arus kas ini jarang memenuhi beberapa aturan dan prosedur aktivitas dan prosedur akuntansi internasional yang berlaku. Cara membuat laporan arus kas menggunakan metode langsung. 1. Melakukan pemeriksaan silang. Ada beberapa yang harus diperlukan untuk melakukan proses pemeriksaan silang, mulai dari buku kas bank, rekening koran, bonggol cek, serta buku kas kecil atau petty cash. Pemeriksaan silang ini lebih dikenal dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya tahap pertama sudah berhasil dilalui. 2. Melakukan eliminasi silang. Artinya semua transaksi silang yang berhubungan dengan buku kas. 3. Melakukan klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan dalam laporan arus kas. Tahap ini akan memakan banyak waktu. Namun, jika saja tahap ini dilakukan setiap hari atau mencatat setiap ada pemasukan dan pengeluaran, maka tentu bisa lebih cepat. 4. Membuat laporan arus kas. Jika sudah melalui tahap sebelumnya, maka laporan arus kas bisa langsung disusun. Cara membuat laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. 1. Dimulai dengan laba bersih perusahaan berdasarkan basis akrual atau tampak pada laporan laba rugi, laba ditahan, atau laporan perubahan modal. 2. Menentukan beban depresiasi untuk tahun tersebut. Jika tidak terdapat di laporan laba rugi, maka dapat diketahui dengan menganalisis akun. 3. Memilih aset lancar dan kewajiban lancar yang berpengaruh pada arus kas yang mengalami kenaikan atau penurunan. 4. Menganalisis laporan laba rugi untuk melihat jika ada untung atau rugi dari penjualan investasi, peralatan, dan sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.